Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya ingin menceritakan film yang berjudul Sex First, Love Second. Tapi sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita lanjut. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berolahraga, yang bernama Xiuyan. Lalu diperlihatkan juga seorang laki-laki yang baru keluar dari supermarket, yang bernama Gongsho. Saat sedang duduk santai, Gongsho terlihat menutupi mukanya ketika melihat Xiuyan lewat. Tiba di rumah, Gongsho mendengar suara rintik air di sebelah rumahnya. Itu adalah Xiuyan yang sedang mandi. Ternyata mereka berdua ini bertetangga. Kemudian ia pun membayangkan sedang wik-wik dengan Xiuyan, sambil melakukan senam jari. Kemudian kita berpindah lagi. Saat di kantor Gongsho bertemu kembali dengan Xiuyan, terlihat Gongsho salah tingkah. Dan di sini kita bisa tahu kalau Gongsho menyukai Xiuyan. Yang ternyata mereka sekantor. Di sini terlihat Gongsho sedang memainkan patung. Kemudian ia memasukkan jarinya ke lubang patung tersebut. Tak disangkanya tangannya terjepit di lubang patung itu. Setelah itu tangannya pun terasa sakit, ia bergegas ke apotik untuk membeli obat. Saat Gongsho duduk mengobati tangannya, ia mendengar suara aneh dari belakang. Dia pun mencari. Dari mana suara tersebut berasal? Saat sedang mencari, ia menemukan sebuah kotak yang berisikan gelang. Dan sepucuk surat yang tertulis kata, gelang ajaib ini akan membantu mewujudkan cintamu. Dengan catatan penggunaan yang berlebihan akan membahayakanmu dan orang lain. Ia pun kelihatan tidak percaya. Disangkanya ini hanyalah prank. Tapi saat Gongsho memakai gelang itu dan seketika itu pula wajahnya bercahaya. Saat di perjalanan pulang terlihat seorang wanita sedang dihadang sama preman. Namanya Julie. Dia adalah model iklan produk di perusahaan Gongsho bekerja. Gongsho pun mencoba menolongnya. Saat Gongsho diserang oleh preman tersebut, tiba-tiba preman itu berhenti dan diam seperti patung. Lalu Xiuyan pun menghampiri Gongsho dan memberikannya kecupan manis. Mungkin ini adalah efek dari gelang tersebut. Ajaib ya. Kemudian Gongsho dan Julie pun ke hotel melanjutkannya dengan ritual mantap-mantap. Enak juga ya. Setelah cairan mereka keluar, Gongsho terlihat melepaskan gelangnya. Seketika itu Julie pun tersadar dan heran, kenapa ini bisa terjadi. Gongsho pun langsung memakai gelangnya kembali. Lanjut cerita. Saat di kantor, mata Gongsho terlihat hitam. Dan ia pun bergegas melihatnya ke toilet. Kemudian Gongsho pun mengingat isi surat tersebut. Lalu ia pun melepaskan gelang itu. Saat pulang dari kerja Gongsho mengajak Xiuyan makan. Tapi Xiuyan sedang sibuk. Pada malam harinya Gongsho mendatangi rumah Xiuyan. Lalu ia mengungkapkan perasaannya dan memberikan Xiuyan sebuah cincin. Namun Xiuyan tidak mau menerima cincin itu. Dengan alasan masih banyak urusan yang belum terselesaikan. Tapi di sini Gongsho masih menahan untuk tidak menggunakan gelangnya. Kita berpindah lagi. Terlihat Gongsho mendatangi seorang perempuan. Dan perempuan adalah saingan dari perusahaan Gongsho bekerja. Awalnya si perempuan itu marah. Tapi setelah melihat gelang Gongsho, perempuan itu langsung menciumi Gongsho. Setelah itu mereka pun melanjutkannya di sebuah hotel. Terlihat perempuan tersebut sangat ganas, ia menggunakan gaya genjot hardcore. Setelah mereka selesai bercocok tanam, perempuan tersebut tertidur. Gongsho pun terlihat mencuri data di laptop milik perempuan tersebut. Keesokan harinya saat di kantor ia pun memberikan data tersebut ke bosnya. Ternyata itu adalah desain pakaian dalam terbaru milik perusahaan perempuan tersebut. Tapi di sini Xiuyan tidak mau menggunakan desain tersebut. Karena bukan dari hasil tangannya. Xiuyan pun kecewa lalu pergi bersama kepala seksi di kantor tersebut. Saat di taman Xiuyan diganggu seorang pemabuk, posisinya Xiuyan lagi sendiri. Karena kepala seksi sedang membeli makanan. Terlihat si Gongsho datang dan ingin menolong, tapi kepala seksi pun datang. Lalu si Gongsho pun mundur. Tak lama kemudian ia mengerjai kepala seksi. Gongsho menelponnya dengan suara aneh dan bilang kepada kepala seksi mobilnya sedang diganggu. Setelah kepala seksi pergi, Gongsho pun menghampiri Xiuyan di taman. Di sini ia mulai menggunakan gelangnya kembali, dan tak sepatah kata pun. Xiuyan langsung menciuminya.
Tapi Gong Xiu kembali mengalami gangguan, hidungnya berdarah. Mungkin karena dia udah berlebihan memakai gelang itu. Lalu ia pun ke apotik membeli obat. Lanjut cerita di sesi pemotretan desain dalaman baru. Bosnya mengambil gelang dari kantong celana Gong Xiu dan memberikannya ke model foto tersebut yaitu Julie. Seketika itu pun si Julie langsung bersinar. Julie pun memanfaatkan momen tersebut, ia mendatangi ruangan kepala seksi. Dan kepala seksi langsung tertarik sama Julie. Dan mereka pun melakukan ritual mantap-mantap. Setelah selesai melakukan ritual mantap-mantap terlihat si Julie lemas dan tertidur. Dan Gong Xiu pun masuk ke ruangan tersebut mengambil kembali gelang itu. Dan si Gong Xiu berhasil mengambil gelang tersebut. Saat Gong Xiu di rumah, ia membayangkan si Yuyan ditiduri oleh kepala seksi. Dan ia pun langsung bergegas ke rumah si Yuyan. Dan kali ini ia memakai gelangnya. Setelah sampai di rumah si Yuyan, Gong Xiu pun terobos langsung. Dan mereka melakukan ritual mantap yang sangat lama. Terlihat Gong Xiu mengeluarkan semua gairah terhadap si Yuyan. Keesokan harinya ia pun kembali mendatangi si Yuyan. Dan mereka bermantap-mantap lagi. Tapi sepertinya si Yuyan tidak menikmati ritual tersebut. Mungkin ini karena di luar alam sadariak. Lanjut cerita, saat di kantor terlihat si Yuyan tertawa bersama kepala seksi. Kelihatan Gong Xiu cemburu, dan matanya mulai hitam itu karena gelang tersebut. Saat di rumah Gong Xiu memasukkan kembali gelangnya ke kotak yang ia temukan. Kemudian hari pun berlalu, di sini terlihat Gong Xiu memberikan perhatian lebih si Yuyan, dan mereka terlihat sangat akrab. Gong Xiu pun tidak lagi menggunakan gelang ajaibnya. Dan, tiba saatnya persentase tentang produk pakaian dalam baru mereka. Di sini, Gong Xiu menyatakan perasaannya terhadap si Yuyan di depan peserta persentase. Terlihat si Yuyan pun sangat senang, Gong Xiu dan si Yuyan pun akhirnya resmi berpacaran. Cia, di akhir film si Yuyan dan Gong Xiu terlihat berjalan bersama. Dan ia memperlihatkan gelang ajaibnya ke si Yuyan lalu menceritakan, bagaimana kelakuannya saat memakai gelang ajaib itu. Lalu Gong Xiu pun membuangnya ke laut dan mereka pun berpelukan. Film pun selesai. Dari sini kita belajar, bahwa cinta itu tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau yang kita pakai. Tapi cinta itu tentang hati, hati yang berbicara. Bukan alat atau barang. Karena cinta yang tulus itu lebih baik, daripada cinta yang hanya berdasarkan dari barang atau alat.